Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gunawan. Saya mahasiswa kelas 1 B Tadris IPS. Saya akan menjawab tugas dari Bapak Nurdiansah terkait perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang di masa penjajahan. Jadi negara Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur, dan pada tahun 1930 mereka melakukan suatu kebijakan di mana mereka ingin menjadi negara maju yang berbasis industri. Namun dikarenakan kekurangan sumber daya alam di daerah Jepang, mereka mulai menginvasi wilayah-wilayah yang ada di sekitaran Jepang untuk mendapatkan sumber daya alam yang akan diolah menjadi bahan-bahan baku industri. Dan mereka pun mulai menjajah atau menginvasi wilayah sekitarnya pada tahun 1930-an dan memulai Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 setelah melakukan penyerangan di Pearl Harbor, Hawaii, Amerika Serikat. Penjajahan Jepang di Indonesia itu sendiri dimulai pada tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda pada pertempuran Laut Jawa dalam edisi Perang Dunia Kedua. Mereka datang ke Indonesia dengan membawa propaganda semboyan 3A. 3A tersebut adalah Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Tujuan membawa propaganda ini adalah supaya bangsa Indonesia tidak melawan dan mempercayai kedatangan Jepang itu sebagai juru selamat bagi Asia. Namun semakin lama mulai terlihat tujuan dan niat sebenarnya dari Jepang itu sendiri, yaitu menjajah Indonesia. Dengan diterapkannya sistem kerja paksa Romusa kepada rakyat yang dinilai lebih kejam daripada kerja Rodi dan juga dinilai menyiksa rakyat. Bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia tersendiri terhadap penjajah Jepang yaitu ada dua macam. Yang pertama, perjuangan melalui organisasi. Organisasi ini bertujuan untuk jalan damai yang ditempuh untuk menghindari korban jiwa terhadap rakyat. Lalu perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Maksudnya adalah perlawanan menggunakan senjata. Untuk perjuangan melalui organisasi itu sendiri, bangsa Indonesia banyak mendirikan organisasi-organisasi. Contohnya adalah Budi Utomo, Muhammadiyah, Industri Paltik, dan lain sebagainya. Lalu perjuangan melalui bawah tanah, ada banyak wilayah di Indonesia, namun saya ambil itu ada 4, yaitu yang pertama perlawanan di Aceh, kedua perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya, lalu perlawanan di Indramayu, Jawa Barat, dan terakhir pemberontakan anggota PETA di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan di Aceh terjadi di daerah Cotling-Bayu, Aceh. Penyebabnya adalah karena Jepang kerap kali menyiksa warga di sana dan mewajibkan seluruh rakyat untuk melakukan ritual sereke. Ritual sereke adalah ritual di mana seseorang membukukan setengah badannya kepada Kaisar Tokyo dan arahnya menghadap ke Jepang. Maksudnya kiblatnya itu menghadap ke kota Tokyo, Jepang. Di bawah kepemimpinan Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh pun melakukan pemberontakan terhadap Jepang dikarenakan sebab-sebab tadi. Puncak peristiwa ini pun terjadi pada tanggal 10 November tahun 1942 dan Tengku Abdul Jalil pun gugur dalam pertempuran pada tanggal 13 November 1942. Perlawanan di Indramayu. Indramayu juga mendapat perlakuan yang sama oleh Jepang, yaitu dipaksa menjadi Romusa, bekerja di bawah tekanan, dan diperlakukan sewenang-wenang. Akhirnya, rakyat pun melakukan perlawanan. Pemberontakan tersebut mulai terjadi pada bulan April 1944 di desa Kaplongan. Lalu beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Juli 1944, terjadi juga perlawanan di desa Cidempet
kecamatan loh, benar. Lalu perlawanan di daerah Singaparna, Tasikmalaya. Daerah Tasikmalaya juga menjadi daerah yang dikuasai oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat dipaksa untuk melakukan ritual cerekai. Dengan cara seperti ini, mereka juga menderita karena diperlakukan kasar dan sewenang-wenang oleh Jepang. Akibatnya adalah pada bulan Februari tahun 1944, rakyat melakukan perlawanan di bawah kepemimpinan Kiai Zainal Mustafa. Namun Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944 dan tanggal 25 Oktober 1944. Perlawanan pun berhenti dikarenakan Kiai Zainal Mustafa dihukum mati. Lalu adalah pemberontakan peta. Pemberontakan ini terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota-anggota peta atau pembela tanah air di bawah kepemimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Selain di wilayah tadi, masih banyak wilayah lain yang melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Contohnya di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus tahu dan paham terhadap bangsa kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa memahami bagaimana perjuangan pahlawan kita sampai merdeka dan berdaulat. Baik, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.